أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mobil khusus Ustadz kita, Ustadz Ahil Aziz, Ustadz Sobri Lubis. Insya Allah kalau saya sebutin beliau pasti kenal saya juga. Saya juga kenal beliau sebelum di sini. Cuman sama-sama lupa tadi. Sohibul Bait, Ustadz Amris yang saya hormati, para asatiz yang lainnya, orang-orang al-musyawarah yang hebat-hebat. Nggak berani nyebutin biografi saya karena saya alumni Syria tadi katanya. Sekarang Syria lagi diuber-uber. Jadi mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Ahmad Lutfi, orang Betawi, lahir tahun 64, sebentar lagi. Istri saya orang Syria, Jihan Adhari. Ini anak saya udah tambah 1 jadi 4. Sekolahnya dulu di Gontor, terus dari situ Damascus University S1-nya, S2-nya di Jordan University, terus di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini diantara guru-guru saya. Kalau ngajarnya di Pasca UI, Pasca UIN Jakarta, UIN Bandung, dan beberapa kampus lagi. Majelis taklimnya tadi majelis taklim rutin di Istiqlal habis sholat Jumat minggu ketiga. Kalau yang suka nonton TV setiap hari Minggu pagi jam 5 sampai jam 6. Dan di beberapa majelis taklim yang lainnya, mulai dari BI, Istiqlal, Al-Azhar, Atin, dan lain-lain. Buku saya dikit, baru 30 buku aja. Kalau yang CD-nya, programnya di handphone ibu-ibu juga ada program yang saya sudah bikin, nanti kita akan jelaskan. Di sini banyak teman-teman yang tahfiz Quran, dan saya dipesan sama Sohibul Bait untuk ngomong seputar keutamaan Al-Quran. Saya paling malu sama orang-orang yang udah hafal Quran, karena saya pengen hafal Quran nggak jadi lagi. Dulu pas selesai Syria mau ngapal Quran dulu di Mekah, namun sebelum ke Mekah udah diterima di Jordan. Dari Jordan selesai, pengen ngapal lagi ke Mekah, udah diterima lagi di Malaysia. Di Malaysia selesai, wah udah makin berat lagi. Hasilnya nggak hafal Quran. Sekarang balasannya adalah saya kepengen bikin pesantren yang mungkin berbeda dengan Pak Amris ya. Saya pengen bikin pesantren tahfiz pra S1, pra S2, pra S3. Jadi pakai pra, bukan pakai pasca. Pra S1, pra S2, pra S3. Jadi orang-orang yang kayak saya dulu, yang sudah mau S3 tapi belum hafal Quran, lari ke tempat kita setahun, pulang. Dan kalau pulang itu nanti kayak gini, ibu-ibu, saya kasih lihat pesantren yang lagi kita bikin. Atau yang paling baru ya. Ini bulan Maret. Ini baru kemarin, masih anget. Ini kali. Pesantren kita kayak gini bentuknya. Pusat kajian hadis. Ini pohon zaitun, pohon tin, pohon delima, pohon pohon anggur, pohon surga semua. Ini ada manasik hajinya, ini ada sofa, ada marwah, di sini nanti ada Ka'bahnya. Ini jumrohnya. Setannya udah ada, tapi yang lempar belum. Nah, ini kemarin sudah digali untuk tendanya. Ya,
Jadi kampungnya penuh dengan ini bangunan asrama yang keempat ya, yang kita lagi bangun. Letaknya di Bogor. Ini seperti ini. Ini asramanya salah satu dari asramanya. Yang ini pohon salak, pohon lokal. Kalau yang tadi pohon surga. Ini pohon keselak. Karena salak keselak jadinya. Baik, dan nanti di sini ada juga represinya boleh ya, karena kita selain di situ ada ini juga. Kemarin nih ibu-ibu Al-Azhar dari tempat kita jalan kaki ke sini ke air terjun. Jadi ada air terjunnya. Ini dari Al-Azhar itu. Ini kali ya. Dari pesantren manapun boleh menggunakan fasilitas kita insya Allah. Baik, kita adik-adik apa yang dibanggakannya dengan belajar Al-Quran, dengan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Rasulullah kan berpesan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kalian dua pesan, dua pusaka, yang jika kalian berpegang teguh pada dua hal tadi, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Maaf, saya close dulu. Ini, ya Allah, tajri min tahtiyal anhar. Ini niatnya. Saya close sebentar. Ya. Kita mikirin ini ketika orang-orang akrab sama Quran, mereka sudah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita pikirin kita mau meninggal mau bawa apa, nanti di alam kuburnya bisa gak menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ketika di padang mahsyar dikumpulin bersama siapa, hisabnya yasira atau asira, di jembatan Siratul Mustaqim jalannya lurus atau tidak, nanti ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Yang dipersiapkan kan ini. Adik-adik sudah hebat banget, sudah mempersiapkan jalan menuju surga. Dan kalau kita lihat kenapa kok kayak begitu, kita lihat aja syarat masuk ke neraka. Ini ada syarat masuk neraka. Ini kira-kira orang-orang yang hafal Quran deket gak dengan syarat masuk ke neraka? Klik dah. Syarat masuk neraka dosa. Dosa di rumah, dosa di jalanan, dosa di kantor, dosa macam-macam lah dosa-dosa. Dan insya Allah kan kalau kita akrab dengan Al-Quran, dosanya makin jauh, karena Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang yang muttaqin kan jauh dari dosa. Orang yang muttaqin wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kan tuh orang-orang yang muttaqin. Berarti kan mereka jauh dari dosa. Ketika jauh dari dosa, apa yang mereka sering kerjakan? Ya, ketika kita lihat syarat masuk ke surga, kita akan lihat syarat masuk surga ada 3: iman, amal soleh, ridho Allah. Ridho Allah, iman kita sudah punya, amal soleh sedikit banyak yang sudah punya, ridho Allah kita lagi menuju ridho Allah. Orang yang akrab dengan Al-Quran kan insya Allah akan ridho. Saya punya cerita menarik ya buat teman-teman yang hafal Quran atau yang menuju hafal Al-Quran. Kakek saya Guru Mugni meninggal, itu bilang dulu ke anak-anaknya ada tamu mau datang. Tamu mau datang, beliau wudhu atau diwudukkan, habis itu syahadah. Sebelumnya minta dulu, habis wudhu tolong mana Quran saya mana, bahasa Betawinya Quran gua mana, ambil Qurannya. Sahih Bukhari saya mana, ambil Sahih Bukharinya. Jadi sambil pegang Quran, pegang Sahih Bukhari, beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kenapa kok bisa kayak begitu? Tiap hari mainannya Quran sama Sahih Bukhari. Nah kalau yang lain-lain nih, yang sebelah sini nih yang sebelah belakang mainannya HP, mau meninggalnya megang apaan? HP dulu. Statusnya mana? Lihat Facebook dulu kan gitu. Nah adik-adik tiap hari pegang Quran, mudah-mudahan kalaupun meninggalnya cari Quran.
mana Quran saya, mana yang saya biasa pegang karena akrab dengan Quran. Ketika adik akrab dengan Quran, kita lihat ya, apa sih yang Allah janjikan? Allah janjikan buat keindahan surga. Ini dek, adik akan tinggal di sini. Enggak di asrama yang jelek gitu kan. Asrama kan rata-rata jelek ya. Yang enggak, kalau orang-orang yang hafal Quran, insya Allah tempatnya akan di sini nih. Istana Bogor yang Jokowi sekarang nih pada nginep sini mulu. Dulu saya diajak nginep di sini sama Gus Dur. Nah ini kurang cakep bagi yang suka ke luar negeri. Ini ada di London, boleh. Kurang cakep lagi, ini yang di Paris cakep. Ini yang di Brunei, dalamnya banyak emasnya gitu. Atau di tempat yang lain nih, di Austria nih, di mana lagi? Ini kayak rumahan, ini rumah yang paling mewah ini dia. Rumah harganya kita lihat ya, harganya berapa? Ini dalam rumahnya. Ini rumah nih. Harganya murah kok. Harganya cuma 2 miliar dolar tahun 2013. Rumahnya 27 lantai. Rumah ya, bukan apartemen, rumah. Ada helipadnya buat 3 helikopter. Garasinya cukup untuk 168 mobil. Ini rumah Ustaz, iya. Nanti kan kalau kalian masuk surga, mobilnya tinggal pilih mau pakai yang mana deh. Yang ini atau yang ini atau yang ini. Yang mau dipakai sehari ini yang ini. Tapi di dunia, di akhirat kita yang pakai. Kurang gede, ini yang gede. Kurang mewah, boleh pakai yang mewah. Kapalnya juga enak nih, bisa landing di mana aja. Iya kan. Ini kalau kita masuk ke surga udah disiapin Allah. Kok gambarnya kayak begini? Kan Rasulullah bilang ya, a'datul li ibadiyas sholihin, aku siapkan buat orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Artinya lebih indah daripada yang kita lihat sekarang ini. Buat siapa? Ya buat para penghuni surga, orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang akrab dengan Quran, ya pastilah mereka tergolong orang-orang yang soleh. Ini nanti ini gambarannya deh, enaknya deh ya. Ketika kita di jembatan Sirat, jembatan Siratul Mustaqim, ini orang-orang yang hafal Quran mana nih? Ini hafal Quran dia. Ini belum. Ahok jatuh. Ya jatuh. Cepet banget nih guru tahfiznya kali ini. Ini baru sebulan di pesantren tahfiz udah pulang dia. Jatuh. Makanya jangan sampai sebulan udah pulang, hatamin dulu gitu kan. Hatam baru ntar jadi yang di sini. Kan enak nih kalau kita yang di sini nih, kalau kita masuk yang di neraka di sini, entah di sini entah di sini. Ini kita lihat iniannya, neraka kayak gimana, Dek. Di neraka kakinya direbus di penggorengan. Atau di rumahnya di sini atau suruh tinggal rumah di model rumah yang kayak begini, atas bawahnya api gitu. Atau disuruh tinggal di rumah kawah yang api mulu. Ngeri gak? Ngeri. Ada gak yang mau ya? Saya bawa mobil nih, di sini saya bawa mobil. Yang mau masuk sini 5 menit aja dah, diangkat hidup mobil saya, ambil tuh. Ada yang mau gak? Hidup diangkat masukin sini 5 menit aja, diangkat pakai kren gitu. Hidup ambil tuh mobil. Nah, kalau kita nggak mau, itulah yang Allah maksudkan atau isyaratnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan naro wa kuduhan nasu wal hijarah. Ini orang yang hafal Quran di sini juga enak deh. Ketika di sini di kematian ya, kita semuanya bakal mati, bakal diginiin, habis diginiin, kan disolatin. Habis disolatin, sholatnya macam-macam, ada model kayak gini, pakai dalam militer, ujungnya kan lobang. Ketika lobang, ada yang kuburannya diginiin ya,
ada kuburannya diginiin. Ini pilihan kuburan model-modelnya, silakan pilih yang mau duluan silakan. Kayak gini, ini kayak Bruce Lee deh. Ini kuburan Lady Di. Ini kuburan nyentrik. Model kuburannya kayak gini. Model kuburan pakai komputer. Ya. Ada yang pakai HP. Ini hobinya SMS amanian ya. Nge-tweet mulu. Ya. Ada yang begini mabok ya. Nah, semua kuburan-kuburan itu sama kok bawahnya. Bawahnya lobang ya. Nah, ketika lobang ini kan dua model doang, Raudhah min Riyadil Jannah atau Kufrah min Kufarin Niron, kan kayak gitu. Nah, supaya kita selamat ya di sininya, mulai dari meninggalnya itu tidak enak, di alam kuburnya enak, di padang mahsyarnya enak, di hisabnya enak, di siratnya enak, dan kita nggak pakai masuk neraka, langsung masuk surga. Pegangan yang paling cakep adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu kayak gimana nih potretnya? Ini fungsi Al-Quran. Ada yang sudah mulai menghafal Al-Quran, itu jangan sampai hanya sekedar menghafal. Tapi kita hubungan kita sama Quran kan fungsinya ini deh. Bukan hanya sekedar untuk dibaca dan dihafal, tapi Quran itu harus dijadikan sebagai petunjuk. Dia harus menjadi penjelas, dia akan harus menjadi pengingat, otomatis nanti dia akan menjadi penyembuh. Ketika kita udah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, penjelas, pengingat, dia akan menjadi penyembuh. Nanti di akhirat akan menjadi syafaat. Nah, cuman kalau kita ngelihat orang Indonesia udah sampai ke sini belum? Kita lihat orang Indonesia, banyak yang sekedar hanya membaca Al-Quran. Ada yang udah bagusan dikit, sudah memahami Al-Quran. Ada yang lebih cakep lagi, sudah mulai mencoba untuk mengerti Al-Quran. Ada yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi mengkaji Al-Quran. Nah, ini agak sedikit sulit merumuskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau membaca Al-Quran saja, nanti kan pesan-pesannya nggak nyampe. Ketika pesannya nggak nyampe, pengamalannya jadi kurang. Al-Quran kan isinya ada cerita, ada ancaman, ada janji, ada syariat, ada akidah. Nah, nanti kalau misalnya syariat nggak nyampe, kalau ancaman nggak ngeri, kalau janji nggak naksir. Nah, di sini kan Quran isinya tadi itu. Karena kalau kita cuma sekedar membaca, pengamalan kita akan jadi kurang. Tapi kalau kita sudah mulai memahami dengan cara membaca terjemahnya, insya Allah pengamalan kita akan jadi naik, jadi mulai cukup. Kalau kita mengerti dengan membaca tafsirnya, insya Allah pengamalan kita akan jadi baik. Nah, kalau kita sudah mengkaji, apalagi merumuskan, mudah-mudahan pengamalan kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik udah nyampe mana nih? Ibu-ibu udah nyampe mana? Udah nyampe sini atau udah nyampe sini? Atau udah bagus, udah nyampe sini? Bagi yang baru nyampe sini, tolong tingkatkan kualitasnya biar sampai memahami. Kalau udah memahami, tolong tingkatkan menjadi mengerti. Udah mengerti, ayo coba mengkaji. Caranya kayak gimana? Saya kan orang Indonesia, Quran bahasa Arab. Ya udah, cara memahaminya adalah baca terjemahnya. Ini untuk memahami. Kalau untuk membacanya, baca Iqra atau Qiraati atau yang lainnya lagi. Yang model Baghdadi juga boleh. Kalau untuk mengerti, ya baca tafsirnya. Untuk mengkaji, ya ini diperlukan ilmu-ilmu penunjang yang lainnya. Insya Allah di pesantren akan diajarkan ilmu nahwu, shorof, ilmu balaghahnya, dan ilmu-ilmu penunjang yang lainnya. Nah, walhasil amalan kita akan baik. Nah, kalau kita tanya, Quran itu petunjuknya ada di surat apa? Buat ibu-ibu ya yang bukan santri, saya kasih lihat makalah saya di Istiqlal bulan lalu. Ketika Quran itu cakep, fungsinya sebagai yang tadi kita jelaskan, sebagai petunjuk, sebagai pengingat, sebagai penjelas, sebagai nasihat, atau sebagai obat.
Cuman kan interaksi orang ya, interaksi orang sama Al-Quran selain sama adik-adik tadi, ini kan ada yang mengatakan tidak. Maaf, seharusnya dengan fungsi Al-Quran yang tadi yang bagus tadi, kita kan mengatakan Quran kita butuh atau kurang butuh atau cukup butuh atau sangat butuh atau amat sangat butuh. Harusnya kan dengan keimanan kita akan mengatakan Quran kitab suci, kita Quran sebagai petunjuk kita sangat membutuhkan Al-Quran atau kita amat sangat membutuhkan Al-Quran. Sayangnya ketika kita bilang sangat butuh, dengan keimanan kita, gerakan kita atau amal kita atau kebiasaan kita masih jarang baca Al-Quran, atau masih kadang-kadang baca Al-Quran sedikit yang sering, lebih sedikit lagi yang selalu, lebih sedikit lagi yang setiap saat. Harusnya ketika sangat butuh ya harusnya selalu, ketika amat sangat butuh harusnya setiap saat. Berbahagialah adik-adik yang sekarang ini mulai nyetor dikit-dikit, nyetor terus. Berarti kan hubungannya kan antara sering, selalu, atau setiap saat. Ini hebat nih. Kalau mau sampai kita meninggal bisa kayak gini, maka seperti cerita kakek saya tadi, mau meninggalnya pegang Al-Quran. Nah, orang yang meninggalnya enak Bu ya, meninggalnya enak kayak gini Bu. Ini kematian. Ini kematian yang indah. Orang yang meninggal yang indah kan husnul khotimah. Husnul khotimah itu maksudnya apaan? Meninggalnya dalam keadaan mukmin dan muslim. Terus realnya kayak gimana? Sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah. Emang gampang ucap la ilaha illallah? Sekarang gampang Bu, tapi sebelum meninggal itu susah. Kecuali orang yang memang imannya kuat, amal solehnya banyak. Atau mengucap asmaul husna. Atau dalam kondisi positif kayak apa? Lagi sholat meninggal, lagi ngaji meninggal, lagi sujud meninggal, lagi haji meninggal, lagi pegang Al-Quran meninggal, lagi pegang kitab hadis meninggal. Ini kan cakep nih. Nah kalau orang yang nggak biasa pegang Quran, mau meninggal pegang Quran, Qurannya lagi nggak ada, Qurannya udah dipinjam sama orang. Atau kita meninggalnya di Sinkarolus tapi nggak ada Qurannya. Nauzubillah min zalik. Nah keakraban kita tadi Bu, ini survei di lapangan itu kan datanya kayak gini. Gak tahu nih Ustaz Sobri benar atau enggak analisa saya. Ini orang yang respon umat Islam nih yang tiap hari baca Quran kayaknya gak lebih daripada 20%. Yang tiap hari baca Quran di luar sholat. Terus kalau yang tiap minggu baca Quran atau malam Jumat agak banyak nih, 30%, tapi yang dibaca Yasin lagi. Salah atau tidak? Permasalahannya bukan tidak salah akan tapi kurang sempurna. Atau bacanya waktu hajatan nih, kencang nih 30%. Tapi yang dibaca sama, yaitu surat Yasin lagi. Nah, yang cakepan ya bulan Ramadan 50%. Tapi Ramadan kapan? Ini kan setahun sekali. Kita butuh Al-Quran setiap hari atau setahun sekali doang? Setiap hari. Kan berarti kan ada yang salah ya, ada salah di interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, ini agak nyimpang dikit. Allah ngerancang Bu supaya kita akrab sama Quran. Karena Quran tadi fungsinya sebagai petunjuk, penjelas, pengingat yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam seluruhnya tanpa kecuali, karena hudan linnasi. Linnasinya yang siapa? Linnasi yang mau mutakin. Karena itu Al-Quran kan bilang hudan lil mutakin. Quran ada bilang hudan linnasi, Quran juga ada bilang hudan lil mutakin. Petunjuk buat kita semuanya, wabil khusus orang-orang yang kepengen menjadi mutakin. Nah, Allah mendesain kita agar menjadi orang mutakin, orang Islam. Ya, kalau mau jadi mutakin harus akrab sama Quran. Ternyata interaksi kita masih jelek. Allah suruhlah kita baca Quran dalam sholat kita. Nah, disuruh baca di sholat. Cuman Nabi contohin. Nabi kalau zuhur bacanya ayat-ayat yang sedang, antara 10 sampai 20 ayat. Asar gitu juga yang sedang 10 sampai 20. Maghrib yang pendek dah, dan 3 sampai 10. Isya agak panjangan dikit, 15 sampai 30. Subuh lebih panjang lagi, 20 sampai 50.
Cuman kita prakteknya gimana Bu? Yang 3 sampai 5. Kita subuhnya baca inna atoina, maghribnya baca kul ya sama kulhu. Asarnya baca apa Bu? Sama kan? Sama al-hakumut takasur ya, nggak jauh dari al-hakumut tasur ke bawah atau alam nasroh ke bawah. Kalau alam nasroh ke bawah itu berapa Al-Quran? Juz amma. Juz ammanya juga bukan semua. Juz ammanya cuma sepertiga juz amma. Berarti kita hanya akrab dengan sepertiga dari 1/30. Juz amma kan 30, 1/30. Dan kita akrabnya hanya sepertiga dari 1/30. Nah, Quran yang dibilang mukjizatnya, yang dibilang perintahnya ada di mana? Apakah di juz 30 doang? Enggak. Janji Allah ada di juz 30 doang? Enggak. Perintahnya itu ada mulai dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas. Tapi kita akrabnya hanya tadi itu alam nasrah ke bawah. Kan salah Bu. Adik-adik bisa merasakan ya, ketika kita sholat di masjid di kampung kita, itu ibu bisa tebak nih, imamnya siapa? Imamnya Haji Dul. Bacaannya tebak kan? Inna ataina tabat. Isanya siapa? Haji Abdurrahim. Pasti Al-Hakumut sama Li'ila fi Quraisyin. Subuhnya paling tinggi Sabihis, paling tinggi. Itu ketebak tuh terus. Giran ibu sholat di Istiqlal atau di Atin atau di Masjid BI Baitul Ihsan, ibu keder. Imamnya siapa? Imamnya nggak tahu tuh, ustadz siapa. Bacanya apaan? Anda nggak tahu baca apaan? Baca Quran bukan tuh tadi. Kenapa kok baca Quran? Anda nggak pernah dengar? Kan gitu, kenapa? Karena bacanya surat Al-Baqarah, Pak. Bacanya surat Ali Imran. Begitu juga ketika bapak atau ibu sholat di Masjid Haram gitu. Sholat Masjid Haram nih. Kalau sholat maghrib, masih apal tuh, karena surat-suratnya yang pendek, sesuai dengan sunnah Rasulullah kan suratnya pendek. Tapi giliran Isya keder, giliran subuh keder. Tadi imamnya baca apaan ya? Baca apaan ya? Nah, ibu-ibu sekalian, kita bikinin nih dengan kesadaran yang tadi itu, sambil kepengen juga buat kita nih biar akrab sama Quran. Terus kita juga bacaannya juga bisa variasi ya. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak sah baca surat-surat pendek. Akan tapi alangkah baiknya kita variasikan gitu, biar pesan-pesan Al-Quran itu nyampe tuh. Kita punya program ini nama programnya ini buku judulnya ayat 40 kumpulan ayat-ayat Quran populer yang sering dibaca oleh imam. Kalau ini kita apal nih, kalau adik-adik yang ma'at tafiz ya mungkin udah pada apal. Ini kita apal, kita sholat di Masjid Haram. Oh iya, ini kumpulan yang ini nih. Masjid Istiqlal. Oh iya nih, saya paham pesannya imam kayak begini. Bahkan ibu-ibu sekalian, ada ayat yang kita pilih. Yang sekarang ini, ibu pilihan ibu ini sama semua. Apaan yang dipilihannya? Tabat sama inna a'taina. Pilihnya dasarnya apaan? Karena pengen cepet. Yang pertama karena pengen cepet, yang kedua karena yang dihafal cuman itu doang. Itu doang. Walhasil apa? Pesan Al-Quran nggak nyampe kepada kita. Pesan Al-Quran kan adanya bukan di surat itu doang, adanya kan di surat-surat yang lainnya juga. Bahkan syariat kan ada di Al-Baqarah, ada surat yang panjang. Akidah ada di surat yang pendek. Syariat yang ini. Kita hidup pakai akidah doang atau pakai akidah dan syariat? Syariatnya iya, akidahnya iya, akhlaknya juga iya. Nah, ini saya pengen ngajak kita mencoba untuk berinteraksi dengan ayat-ayat yang populer, Bu. Ini dia programnya. Ini program kayak begini, Ustaz. Dijual atau enggak? Gratis. Yang punya HP Android tinggal download. Gratis. Ntar aja downloadnya, ntar kasih tahu kuncinya. Ini contoh yang simpel, Bu. Mau Ramadan, Jumat terakhir sebelum Ramadan, imam di Masjid Haram, imam di Masjid Nabawi, imam di Istiqlal, itu bacanya ini.
bacanya ini. Atau malam-malam terakhir sebelum Ramadan itu imam-imam besar tuh bacanya ini. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa mereka baca ini? Pengen ingetin kita, wahai jamaah gitu. Jamaah, besok mau Ramadan nih, siap-siap. Nah, jangan lupa puasa. Kalau ada yang protes, puasa lagi. Apa sih enaknya puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wow, berat banget ya jadi orang Islam. Enggak kok, puasa diwajibin juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat yang sebelumnya. Lama gak sih? Enggak, sebentar. Ayyamam ma'dudat. Terus ada lagi sakit atau ada pengen pergi ke Surabaya, nggak apa-apa. Yang lagi sakit nggak usah puasa. Yang pengen pergi ke Surabaya, pengen pergi ke Medan, nggak usah puasa. Aman kana minkum maridon aw ala safarin. Tapi ingat ya, faidatum min ayyamin ukhor. Bayar, ganti kan gitu kan, ganti. Kalau saya puasa boleh atau enggak? Boleh. Yang sakit dikit pilek sama pusing boleh puasa atau enggak? Boleh. Yang ke Surabaya tapi naik pesawat boleh gak puasa? Boleh. Terus di bulan Ramadan ada apa aja? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Quran itu sebagai apaan? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diingetin lagi kalau Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang lagi yang puasa, yang sakit, yang sabar nggak usah puasa. Kenapa sih Allah boleh nggak puasa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terus kalau malam takbiran gimana? Walitakabbirullaha ala ma hadakum. Malam takbiran udah kita takbir dah. Keliling boleh gak? Ahok nggak bolehin. Jadi nggak boleh takbir keliling. Kita ganti aja sama gubernurnya tahun depan. Terus ngapain lagi kita bulan Ramadan? Banyakin doa. Mana dalilnya? Wa iza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib. Saya kebetulan tiap bulan ngajar di KPK. Nah, bulan kemarin saya bilang gini, saya tahu di KPK lagi masalah, ayat yang harus kalian baca mana? Ini saya bilang gitu, baca wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Udah, angkat tangan, ya Allah, kami lagi banyak masalah, tolonglah kami kepengen memberantas orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang memiskinkan bangsa Indonesia. Tapi kami diginiin, kami digituin. Ya Allah, tolonglah kami, selesaikan masalah kami. Itu. Ibu-ibu di sini yang nggak punya duit, bisa nggak baca ini? Bisa. Yang udah didatengin debt collector mulu, baca ini bisa. Pas debt collector mau datang hari apa? Tanggal 1 debt collector mau datang, baca ini, Bu. Baca mulai dari Syahrul Ramadan sampai wa iza sa'alaka ibadi. Ya Allah, habis assalamualaikum, ya Allah, debt collector mau datang nih besok tanggal 1. Di kantong masih belum ada duit. Ya Allah, Kau kan maha kaya. Kau nyuruh aku untuk berdoa. Sekarang aku datang dengan doa. Kau kan berjanji akan mengabulkan. Maka kabulkanlah permintaanku. Permintaanku bukan debt collector biar nggak datang, akan tapi biar lunas, ya Allah. Ada yang bayarin, ya Allah ya. Kau atur ya. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah, habis itu assalamualaikum. Apa yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan tanggal 1 debt collectornya nggak datang. Ima dia sakit, ima dia macet, ima banjir. Nah, yang kedua ada yang nyumbang. Ada yang nyumbang rezeki kita dapat. Pilih yang mana, Bu? Pilih 1, pilih 2? Pilih 2. Ada rezeki kita ada sehingga kita bayar. Banyak gak yang kayak gini? Ya Allah, banyak banget, Bu, banyak banget. Saya suka ya. Saya tiap tahun diajak orang pergi haji, diajak orang pergi umroh. Tiap tahun tuh, Bu. Dan setiap tahun itu ada orang yang umrohnya gratis atau hajinya gratis. Gratisnya dari mana? Dibayarin orang. Dibayarin orang. Ceritanya dibayarin orang kayak gimana? Banyaklah cerita-cerita yang istilahnya miracle ya, yang luar biasa kejadian itu. Nah, kejadian itu tidak hanya bisa menimpa orang lain, tapi juga bisa menimpa kita. Lewatnya lewat mana? Lewat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lewat doa. Allah kan maha kaya. Allah jawab doanya siapa? Doa semua. Allah bisa jawab permintaan apa? Saya belum dapat jodoh nih, bisa Allah kasih jodoh. Saya belum punya anak nih, bisa Allah kasih anak.
Saya belum apa? Yang agak sedikit sulit, tapi bukan buat Allah ya, bukan buat Allah. Punya bini 2 Pak, susah Pak. Nah, itu sulitnya bukan buat Allah, buat yang laksanain. Habis itu doa, ayat yang sering dibaca apaan? Ini Bu, kalau lagi galau iman baca ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi keganggu keimanan kita, baca dah la ikraha fiddin. Kalau kan kita disuruh tetap jadi orang Islam. Kenapa kok jadi orang Islam? Enak kok jadi orang Islam. Enaknya apa? Allah waliyul ladina amanu. Kita backingan kita tuh Allah. Allah tuh yang mana? Yang Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah tuh yang mana? Allah tuh yang Rabbul alamin. Allah tuh yang mana? Allah yang lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Allah tuh yang mana? Yang idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan enak tuh. Nah, Allah yang itu, yang tadi kita bilang yang begini-begini gitu, Allah yang itulah Tuhan kita, Allah yang itulah yang menjadi wali kita. Nah, beda. Kalau orang kafir walinya siapa? Togut. Togut tuh yang kayak gimana? Yukhrijunahu minan nuri ila zulumat. Nah, kalau kita kafir, kita terpengaruh sama ajakan orang kafir itu ulaika ashabun nar. Lama gak dia di sono? Hum fiha khalidun. Enak. Nah, Ibu pengen apa lagi? Pengen belajar kaya. Ini mohon maaf nih. Ada yang pengen belajar kaya di sini? Ada yang masih miskin di sini angkat tangan? Banyak ya? Yang udah kaya angkat tangan, yang udah kaya. Ini ayat pengen belajar kaya ini nih. Kalau ibu pada merhatiin Ustaz Yusuf Mansur, beliau ayat favoritnya ini. Ayat favoritnya ini. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wah, ini kan ini banget nih. Pahalanya adalah sedekah itu 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700, boleh jadi lebih daripada itu. Terus kalau misalnya kita udah sedekah, miskin nggak kita? Enggak. Lahum ajrum inda rabbihim, akan Allah balas. Allah balas. Terus kita jadi jatuh miskin, jadi nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Enggak. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa syarat yang sedekah yang makbul, sedekah yang diterima? Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kalau yang enggak punya duit, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adza. Diingetin lagi yang udah sedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Enak banget Bu, enak banget. Dan ini kapan kita bisa bacanya? Entar sholat maghrib baca ini aja. Baca ini, ibu tadiannya kurang rajin sedekah, habis baca ini jadi semangat untuk sedekah. Kenapa kok semangat sedekah? Pahalanya bukan cuma sekedar pahala, akan tapi Allah akan gantinya berapa kali lipat. Ibu sedekah 1 juta, Allah akan kasih 7 juta atau 70 juta atau 700 juta. Percaya atau enggak? Percaya sama Allah. Percaya atau enggak? Kalau enggak percaya sama Allah, tapi kan saya Ustaz udah sedekah 1 juta kok balasannya belum muncul sih. Ibu udah nih belum? Ibu lulus enggak? La yutbi'una ma anfaqu manna wal adza atau tidak? Ibu kalladzi yunfiqu malau ria'an nas atau enggak? Kan persyaratannya ini ada. Nah, kalau ini kita amalin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya Allah ya Rabbi, yang tadi itu Allah ala kulli syai'in qadir akan berlaku Bu. Allah fa'alul lima yurid akan berlaku. Saya punya tahun kemarin saya haji sama orang, beliau berdua sama istrinya, bayarnya 300 juta berdua. Terus beberapa bulan sebelumnya beliau juga umroh selama bulan Ramadan, bayarnya berdua 260 juta. Taruhlah dia habis tuh selama 3 bulan tuh buat haji dan umroh yang ada bekasnya. Kalau beli mobil kan ada bekasnya, beli emas ada bekasnya. Haji mau umroh bekasnya apaan? Kan nggak ada. 3 bulan dihabisin 600 juta berdua. Tapi orang itu enak-enak aja Bu, nyesel kagak, nyesek kagak.
Itu keluarin kayak begitu. Beliau cerita, Ustadz dulu saya miskin Ustadz. Saya miskin tahun 96 saya masih miskin. Dagangnya di pinggir jalan. Nah, dagang daging bakar steak. Sekarang ini kalau kita makan di restoran saya, sekarang nih saya punya 16 restoran. Kalau makan di tempatnya berdua nih saya sama istri itu 500.000 makannya. Beliau bilang, Ustadz saya punya 16 restoran karena saya setiap kali bikin masjid Allah kasih 1 restoran. Allah kasih hadiah 2, 1 restoran sama 1 mobil baru. Nah, saya bikin lagi tuh besoknya masjid lagi. Allah kasih lagi 1 restoran cabang baru sama mobil baru. Kayak begitu. Jadi tiap tahun beli hobinya sedekah. Ngamalin nggak ayat ini? Ngamalin. Kisah nyata Bu, kisah nyata. Kalau saya nggak enak sama beliau, saya akan tunjuk tuh restorannya apaan. Cuman karena nggak mau ini. Kalau Pak Abris masih tahu ya, restoran steak yang mahal dikit mana? Adanya di Kemang, ada di Cipete, ada di Tebet. Tapi jangan diomongin ke orang lain, takut salah paham. Nah, ayat yang ini, ayat berikutnya apaan? Ayat orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa bacanya ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa kok kayak gini? Ibu-ibu yang merasa banyak dosanya atau bapak-bapak yang merasa banyak dosanya baca ini. Karena ada apa? Karena ada Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kan enak ini. Temennya mana? Ada temennya baca Quran. Ini ketuhanan ya, tentang tadi galau akidah baca ini. Ini yang Jackmania baca ini. Bobotoh, selengker baca ini. Atau fanatik P3 baca ini. Yang FPI kayak gimana? Baca ini juga. Ini hanya kayak gimana? Kenapa kok gini? Kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya ceramah di Pondok Indah, di Masjid Pondok Indah. Kalau kan pertandingan Persija lawan Persib di Pondok Indah tuh, dulu ya di Lebak Bulus. Jackmania sholat maghrib nih, Jackmania yang bagus. Mampir dulu sholat maghrib di Pondok Indah. Imamnya baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tadi tuh Jackmania yang udah ngantongin batu buat nimpuk bobotoh, ambil lagi tuh batunya dibuang. Kenapa dibuang? Disadar kita harus saling berpegang teguh kepada tali Allah. Kan saya Jackmania yang sono yang bobotoh kan si Asep Saifuddin. Ada Asep Saifuddin, ada Asep Saifullah, ada Aceng Fikri. Kan namanya kan Aceng sama Asep kebanyakan. Nah kita nih yang Jackmania namanya Dul, Jack, Lutfi, Ahmad. Itu kan Jackmania. Jadi nggak jadi dah. Sama nih ketika kita lagi di mana gitu, lagi di P3 baca ini. Agar kubu Jan Farid sama kubu itu jangan berantem. Kalau Golkar kelupaan sholat dia jadi baca. Kalau yang P3 kan diingetin suruh baca. Jadi enak itu. Nah, saya khutbah di sana. Sengaja saya bilang bacain ini. Baca ini kenapa? Kita dituduh mulu ISIS. Kita dituduh teroris. Kita teroris bukan sih? Kita ISIS bukan sih? Bacain ini nih. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Nah, kita bukan teroris, kita bukan ISIS. Kalau ibu-ibu ke Hong Kong, kita malu banget, Bu. Malunya kenapa? Karena kita kan bangsa babu kan. Hari Minggu tuh Monasnya Hong Kong itu sama dengan alun-alun Blitar, alun-alun Ponorogo itu sama. Karena semua orang bahasa Jawa di situ. Yang sini bahasa Jawa, sebelah bahasa Sunda, sebelah sini bahasa Batak dikit Pak. Yang banyak adalah Jawa sama Sunda. Itu udah kayak Indonesia banget. Tapi sebagai pembantu. Kita bacain ini nih. Pada
kita ini sebenarnya khairu ummatin, kita bukan bangsa pembantu. Cuman kitanya aja salah. Salahnya apa? Kita tidak ta'muruna bil ma'rufi, tidak tanhauna 'anil munkari. Kita baru tu'minuna billah, tu'minuna billahnya juga belum sempurna. Ini dia niatnya. Jadi bikin semangat banget ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Mana ayat yang lainnya? Ini bagi yang masih ikut 17 Agustusan malamnya, ada pesta dangdut. Paginya ini baca wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Yang masih suka nyawer, samping kita ada tempat saweran, baca ini nih. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Yang semalam nyawer, yang semalam dangdutan, yang semalam joget, cepet-cepet wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bagi yang kepengen jadi muttaqin ini juga bisa ya. Orang-orang yang muttaqin, orang yang muttaqin yang kayak gimana sih? Alladzina yunfikuna amwala yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi enak, Pak. Ibu pengen milih. Saya galaunya apaan? Tinggal pilih. Di sini di belakang ada niannya, Bu, ada indeksnya. Ibu tinggal pilih, pengen yang ini bisa, pengen yang ini bisa, pengen yang itu bisa. Ibu lagi apa nih? Lagi pengen masjid ya? Baca kumpulan 22. Pengen sabar, istri saya marah-marah mulu, Ustaz. Udah, kalau imam jangan baca yang itu lagi. Baca nih kumpulan 16. Tentang perintah untuk sabar. Lagi kangen sama Rasulullah, tinggal dah. Kumpulan 13. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sering banget. Bahkan saya sering banget cerita. Saya punya dosen namanya Dr. Fadal Abbas. Itu buta, tapi profesor doktor. Apal Quran dari bolak-balik apal. Karena profesornya tafsir ya. Nah, beliau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, jadi imam itu bacanya ini lagi. Tapi ada temennya sama surat yang lainnya, tapi ini pasti dibaca. Ketika ditanya kenapa kok baca yang ini terus, saya kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi milih bacanya ini bukan karena pendeknya, bukan karena apal cuma itu. Tapi karena ada sesuatu yang mengikat dengan dirinya. Tadi ibu pengen ngapain lagi, tinggal pilih aja dah. Nah, buat adik-adik ya, ada program yang kita bikinin, Dek. Yang Quran Al-Hadinya di ini. Ya. Buat adik-adik yang udah mulai hafal Quran, tadi kan fungsinya sebagai petunjuk ya, jangan cuma hafal. Gimana dong alat bantunya, apa alat bantunya? Ini alat bantunya, Dek. Silahkan menggunakan program namanya Quran Al-Hadi. Di Quran Al-Hadi mau ngeliat mushaf tadi ya, lihat tadi yang ini bisa aktifkan ini. Ya. Mau lihat Al-Quran tinggal kebet doang, lihat Al-Quran. Tinggal lihat. Udah pilih surat yang mana, tinggal pilih surat apaan, tinggal klik doang. Yang orang pada nggak punya nih, mau ngeliat hadisnya tinggal lihat ini, mau lihat kiroahnya, mau tandain sini, mau lihat interaktifnya. Ini yang orang pada nggak punya, lihat indeksnya deh. Indeksnya Quran tuh isinya apaan aja sih? Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada ilmu, ada kisah, ada alam dunia, alam gaib, alam akhirat. Ada kepengen apaan? Ini pengen ibadah, klik ibadah. Ibadah tentang apaan? Tentang puasa, wudu, salat, tentang puasa, klik. Puasa, perintah berpuasa, mana perintah berpuasa, klik. Klik muncul dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya lupa bawa kacamata atau belum iqra'nya baru iqra 3. Tinggal gini doang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina
Pengen lihat tafsirnya tinggal klik doang. Tafsir Ibn Katsir. Nah, halaman berapa nggak usah pakai dicari. Di sini juga udah langsung ke halaman yang kita inginkan. Tunggu sebentar. Ya. Nah, ini dia. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini dia. Oh, maaf. Mana kutiba alaikumus syiyam? Ini udah benar ya, ayat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat berapa nih? 81 berarti bawahnya setelahnya paling di bawahnya ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tafsirnya berarti tinggal next lagi. Ini dia. Ya Allah Ta'ala mukhatiban lil mu'min dan seterusnya. Udah. Nah, pengen tahu tafsir Al-Qur'an huruf per huruf, tinggal buka gini, ambil qiraah tadi, ambil simak, ambil interaktif aja. Ambil interaktif, pilih ayat yang mana. Di sini contohnya. Bismi artinya dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tafsirnya tafsirnya lain, tinggal buka bahasa Indonesianya, di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Jadi udah gampang. Kembali tadi ke indeksnya ya, indeksnya. Pengen kaji apa lagi? Pengen ngelihat Allah tuh kayak gimana sih? Allah tuh siapa? Allah sifatnya kayak gimana? Tinggal klik doang. Klik doang, pilih keesaan Allah, ketuhanan Allah. Allah Tuhan, ketuhanan Allah maksudnya apa? Allah itu Tuhannya manusia. Allah adalah Tuhan. Tuhan kayak gimana? Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Keesaan Allah maksudnya apaan? Allah itu Tuhan yang satu. Maksudnya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kalau nggak mungkin dua, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dua, tidak mungkin adanya beberapa Tuhan. Kalau cuma tiga, tidak ada dua. Kalau yang diberanakin, nggak mungkin Allah tuh Tuhan diberanakin, tidak juga memberanakkan. Ini ayatnya mana? Tinggal klik doang. Udah pada apal nih kul huwallahu ahad, ini kan ayatnya. Ada ayat yang lainnya di bawahnya pasti. Oh ini tentang tidak ada dua Tuhan. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Jadi udah enak banget. Termasuk bapak-bapak sekalian yang laki-laki diajak dugem, ada ngajakin dugem yuk malam minggu. Lihat ini alam akhirat, lihat neraka di sini. Klik neraka. Neraka kayak gimana pedihnya? Lihat bentuk sisaan di neraka. Dikelilingi air mendidih, adabnya membakar, muka mereka ditampar api, atas bawahnya api, apinya sangat panas, adabnya sangat pedih, dan seterusnya. Jadi udah enak banget. Mau tahu cari ayat Quran, tinggal klik di sini. Pakai ayat bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, pakai tema juga boleh. Kangen sama Imam Madinah, tinggal pilih di sini. Syekh Huzaifi paling atas ya. Nah, ini online. Maaf. Kalau kangen di Mesir, ini Mesir Syekh Husori. Kangen Radio Asafiyah. Ini Radio Asafiyah banget nih. Jadi udah enak kita akrab sama Quran. Ini di handphone, di handphonenya juga bisa. Di handphonenya sudah. Ya. Ini di handphonenya dek. Gratis. Di handphone gratis. Handphonenya nggak gratis. Programnya gratis. Bukanya dari mana? Bukanya kata kuncinya di Play Store Pusat Kajian Hadis. Kata kuncinya itu Pusat Kajian Hadis. Buat santri-santri yang udah hafal Quran, jangan sampai ya ada yang hafal Quran dari ujung ke ujung tapi tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang udah hafal 5 juz, 10 juz, tapi Rasulullah kenal gak? Enggak. Atau kenal Rasulullah KTP-nya doang.
nama, tanggal lahir, tempat tinggal. Nah, kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, tinggal di Mekah dan di Madinah. Kalau ditanya Bu, ditanya siapakah cucu pertama Rasulullah? Hadiahnya ada bukunya tadi. Ayo, yang bisa tahu siapa cucu pertama Rasulullah? Pertama ya, Hasan Husain. Ada lagi yang lain? Qasim. Semua orang kok jawabnya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain betul cucu Rasulullah, tapi yang pertama bukan. Kita lihat ya, kita lihat mana di dalamnya. Ya. Ini ada programnya, Bu. Programnya tinggal klik doang. Keluarga Rasulullah, klik dah keluarganya. Siapa cucunya, klik cucunya. Cucu Rasulullah yang pertama adalah Ali. Ali bukan mantunya Rasulullah. Ali kan bukan nama satu orang, Bu. Tetangga kita juga Ali gitu. Nih Ali bin apa? Ali ibn Abil As. Nah, Rasulullah apaan? Anaknya Zainab sama Abul As. Nah, ibunya Zainab siapa? Anak pertama Rasulullah, anak perempuan pertama. Nah, ini lahirnya aja masih di Mekah, di awal kenabian. Kalau Hasan Husain, anak siapa Hasan Husain? Anaknya Fatimah. Kapan menikahnya? Di Madinah, habis perang Uhud. Kan jauh tuh bedanya. Buat ibu-ibu nih, hadiahnya sama, Bu. Hadiahnya sama. Siapakah istri Rasulullah terakhir? Khadijah yang pertama, Bu. Umamah bukan. Umamah cucu Rasulullah, adiknya ini. Aisyah istri kedua atau istri ketiga, Bu? Ummu Salamah istri keempat. absen. Absen ketemunya cuma Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah. Ya, keluarga Rasulullah istri dah. Klik dah. Pertama Khadijah, yang terakhir Maimunah. Kapan nikahnya? Tinggal klik doang, Bu. Nikahnya kalau sama Siti Khadijah, waktu Khadijah usianya 40, Rasulullah 25, kira-kira 15 sebelum kenabian. Kalau dengan tadi itu Aisyah 33 sebelum hijrah, usia Rasulullah 50, usia Aisyah 9. Terus kalau dengan tadi itu Maimunah tahun 7 Hijriah, usia Rasulullah 60, usia Maimunah 26. Yang paling cakep siapa, Bu? Yang paling cakep? Aisyah. Yang paling cakep ini, Bu, nih, yang paling cakep Sofia. Kenapa kok cakep? Kalau kita bilang Indo, Bu. Beliau Indo, orang Yahudi ya, darahnya darah Yahudi. Beliau punya keturunan ke Nabi Harun. Encingnya juga Nabi, encingnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Aisyah kan encingnya nggak ada yang Nabi, keturunan atasnya kan nggak ada yang Nabi. Kalau Sofia atasnya itu ada ketemu Nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ini hanya kisah perkawinannya, tinggal klik doang. Tadi usianya berapa? Kita lihat ya. Usianya tadi Sofia. Ini Sofia 17 tahun. Weh, Rasulullah dapat orang 17 tahun. Udah janda 2 kali. Janda 2 kali. Kok Rasulullah pilih yang cantik-cantik dong? Bukan Rasulullah yang milih, akan tapi kisahnya menarik banget nih kisahnya. Begitu juga kisah Ummu Salamah juga menarik ya. Nah, kalau kita tahu, kita nggak menuduh Rasulullah yang bukan-bukan. Kalau nggak kan kita bilang, oh Rasulullah ada yang 17 loh. Ininya nggak dibaca nih. Statusnya nggak dibaca.
dan juga hikmahnya nggak dibaca. Ini kalau kita tahu Sofiah 17 tahun, ini hikmah di balik perkawinan Rasulullah dengan Sofiah itu besar banget, gede banget. Nah, karena di sini banyak yang belum 17, saya nggak berani ceritain. Kalau di sini 17 tahun semuanya, saya berani ceritain. Mau tahu apa lagi tentang Rasulullah? Tinggal klik doang. Kan kita nih, anak-anak kan suka Superman, kenapa? Hebat ya. Suka Batman, kenapa? Hebat. Jadi idolanya siapa? Superman. Idolanya siapa? Satria Baja Hitam. Nah, siapa lagi tuh? Doraemon, kenapa? Bisa muter dia, bisa naik. Nah, kalau kita lihat Rasulullah mujizatnya apaan? Nih, Doraemon beneran atau enggak tuh? Batman beneran atau enggak? Nah, Rasulullah mujizatnya setelah kenabian, setelah menjadi nabi, apa mujizat Rasulullah? Nah, keluar air mata air. Bisa gak Batman ngeluarin mata air, Bu? Enggak. Cuman di film doang. Nah, bisa bicara sama pohon. Batman bisa gak? Enggak. Doraemon bisa gak? Enggak. Nah, bisa ke Israel ya, ke Palestina. Dalam berapa detik doang? Nggak bisa. Yang kemarin nih berbicara mengetahui ada yang melihat terbelah, berarti ada yang kurang. Bisa melihat ini, yang bisa melihat di belakang dan sama seperti melihat di depan. Mata. Ya. Oh, bentuk fisik ya. Ini dia. Air mata. Ini penglihatan Rasulullah. Nah, Rasulullah bisa melihat ke depan, bisa juga melihat ke belakang. Nggak pakai nengok. Nah, Rasulullah bisa melihat kala terang, bisa juga melihat kala gelap. Jadi PLN nggak laku nama Rasulullah. Nah, ketika tidur mata beliau terpejam, namun hatinya tetap terjaga. Ini penglihatannya Rasulullah. Ludah Rasulullah bisa nyembuhin. Ceritanya kayak gimana? Ya, ada termasuk Ali ya. Ali matanya hampir buta. Panggil Rasulullah, kenapa mata ente? Sakit nih, hampir kena apaan gitu, kena juga perang. Udah sini, udahin sama Rasulullah. Udahin. Langsung sembuh. Ibu yang matanya sakit minta ludahin aja sama suaminya. Paling teriak bau jengkol, nggak sembuh bau jengkol. Karena bukan Rasulullah bisa seperti itu. Bahkan iniannya ya, air seninya Rasulullah. Ini ceritanya Rasulullah nginep di rumahnya orang yang paling disayang. Di antara wanita yang paling disayang adalah Ummu Aiman. Itu pengasuh beliau dari kecil, dari lahir sampai meninggal. Orang yang melihat Rasulullah ketika lahir dan meninggal cuma satu, yaitu Ummu Aiman. Waktu Rasul lahir beliau lihat, waktu Rasul meninggal pun beliau lihat. Nah, nginep di rumah Ummu Aiman, malam-malam Rasulullah kencing. Nah, kencing zaman sekarang kan, zaman dulu kan nggak ada toilet, Bu. Kalau zaman sekarang kan ada toilet. Nah, kencinglah di satu tempat. Tempatnya kayak beginian lah. Nah, kayak gini. Habis kencing Rasulullah simpen di pojokan. Malam-malam itu juga Ummu Aiman bangun kausan. Kausan kan belum ada PLN, belum ada lampu. Cari ada tempat kayak gini, minum dia. Rasanya enak katanya gitu. Trek. Ya. Pagi-pagi Rasulullah bilang gini, wahai Ummu Aiman, tolong dong air yang di pojokan dibuang. Kenapa? Kencing saya. Ya Allah kencing. Saya udah minum ya Rasulullah. Udah diminum tapi enak. Nah, kamu mulai saat ini perut kamu tidak akan tidak akan kena penyakit lagi. Saya lupa apakah itu atau kan mulai saat ini kamu tidak akan merasa kausan lagi. Itu iniannya, keutamaannya. Jadi minum air kencingnya Rasulullah tidak merasa haus lagi. Kalau habis minum kencing belum masih jauh juga udah terdeteksi ini pesing banget kencingnya siapa. Ini Ummu Aiman nggak berasa kencing minum kencingnya Rasulullah. Ya ini dia nih. Kisahnya tinggal diklik dibaca dan ini bisa di Android bisa Pak dan gratis. Nah tinggal buka doang
Bapak nanya soal Rasulullah tinggal klik doang. Ini gratis. Adik-adik dan ibu-ibu yang punya HP Android tinggal buka, kata kuncinya adalah Pusat Kajian Hadis di Play Store. Udah. Jadi kita hafal Quran juga, bisa mencari Al-Quran, bisa. Bahkan saya suka inian ya. Entah buat adik-adik ngingetin gurunya, ngingetin diri sendiri, ngingetin teman-teman. Itu bisa lewat Al-Quran. Saya suka contohkan gini ya. Ini sebagai penutup ceramah saya. Pakai Quran Al-Hadi, Quran. Ya, Allah mencintai orang yang sabar. Tinggal klik doang. Klik di sini, wallahu yuhibbus shabirin. Kasih dari istri mama ada pesan dari Allah. Apaan? Wallahu yuhibbus shabirin. Nah, habis itu mamanya bilang sama suaminya, kewajiban suami kepada istri. Tulis dah, muncul istri dengan baik, ya. Terus suaminya jadi baik dah tuh. Tadi ada pulang malam mulu, sekarang pulangnya jadi sebelum maghrib udah pulang. Tadi hanya pulangnya nggak bawa apa-apa, sekarang pulang bawa berkat, bawa martabak, bawa nasi kebuli. Habis itu suaminya cari lagi ayat jumlah, ya, klik dah jumlah Nabi dan Rasul. Anda udah tahu 25 jumlah Rasul. Jumlah wanita yang halal dinikahi, Anda belum tahu. Klik nah. Jumlah wanita yang boleh dinikahi. Bacain dah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama Fankihu, maka nikahilah wanita yang kamu pilih. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Habis itu sadaqallahul adzim, selesai. Bilang mama nih mah, apaan? Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama, dibacain fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa ruba. Artinya mah ini mana? Artinya bacain sadaqallahul adzim. Mamanya liatin yang bener nih, yang bener. Mamanya akan lihat, Pak itu belum selesai. Yang bener belum selesai bang. Nah, fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Maka mamanya akan, kalau bapak nggak bisa adil, satu aja. Bapak kayaknya sama mama aja nggak adil, apalagi kalau tambah satu lagi. Nah kayak gitu. Jadinya antara suami istri bisa dialog. Antara anak juga, kewajiban anak mana tinggal tulis di sini. Tulis di sini anak, maka akan muncul kewajiban anak. Ya. Walhasil kita berinteraksi sama Quran gampang, berinteraksi dengan hadis gampang, dengan sejarah juga gampang. Kalau dengan hadis, ini dia dengan hadisnya. Ada selangkah lagi Anda masuk surga. Ya. Ini indeks hadisnya. Adik-adik juga bisa ambilnya di Play Store juga bisa. Ya, ada selangkah lagi Anda masuk surga. Ini untuk cari hadisnya. Mana dia selangkah? Ini dia. Nah, terakhir sekali, adik-adik yang kepengen dengerin ceramah menarik-menarik, boleh lihat di warungustad.com. Ini dek, kepengen ngaji sama siapa, tinggal pilih kok. Magim boleh, Abdullah Sukri boleh, Adian Husaini boleh, Ahmad Al-Labsi, ada Ahmad Lutfi, ada siapa lagi, banyak ustadznya. Zainuddin MZ, Yusuf Mansur juga boleh, ustadzahnya ada. Kepengen ngelihat hafiz cilik ya, orang yang hafiz paling cilik ini dia. Namanya Abdurrahman, 3 tahun udah hafal Quran. شيء فليا يا
وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. Itu apa namanya, sesuai dengan usianya kan, 3 tahun masih begini dan begitu. Luar biasa. Dan ada juga masih banyak yang luar biasa di sini. Ada orang juga ngikuti meniru gaya bacaan. Ini enak banget nih Bu. Ini. So finally inshallah Sheikh Abdul Rahman Sudais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Saya Sudais pada senyum-senyum semuanya. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما Jadi enak sekali Bu. وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Orang India ya. Now let me change your mood, inshallah. Just feeling that you are in Haram and Imam Sheikh Abdul Rahman Sudais and Muadhin Sheikh Ali Ahmad Mullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Ya, yang udah pernah ke Masjid Haram akan berasa kayak di Masjid Haram dengan Imam Syekh Sudais dan muadzinnya adalah Syekh Ali Mullah. Padahal orangnya satu, orang India. Nah ini semuanya bisa diakses di warung Ustadz. Pengen ngaji sama ulama Mesir, ulama Syria, ulama ini tinggal ini doang nih Pak. Pengen dengar siapa aja banyak Bu. Di sini alhamdulillah pesertanya baru dari 88 negara. Yang ngaji di warung Ustadz baru 88 negara doang. Yang belum orang sebelah sini belum. Tinggal tambahin dah. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Gak tahu ada sesi tanya jawab atau tidak. Soalnya bebek apa? Bebek pokernya udah nungguin. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, menarik sekali kajian kita di kesempatan sore hari ini. Barangkali dari apa yang disampaikan tadi masih teringat di ingatan kita kira-kira ayat-ayat Al-Qur'annya atau gambar-gambarnya Bu? Kebanyakan gambarnya ya. Ya cuman karena memang waktu kita terbatas, jadi kita tidak bisa membahas secara dialog. Maka mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa teruskan kajian kita bersama Ustaz Dr. Ahmad Lutfatullah. Dan sebelum kita menutup kajian ini, terlebih dahulu ada sedikit informasi dari Sahibul Bait Bapak Haji Amir Sepulungan terkait dengan program tahfidz untuk anak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, baik dari hulu hingga hilir, serta para al-hafizah pada sore hari ini berkumpul bersama-sama kita di sini, dan para jamaah yang saya insyaallah muliakan. Di kesempatan sore hari ini izinkan kami mengumumkan rencana pembukaan tahfidz Quran untuk usia dini di tempat ini. Mungkin ibu-ibu sudah memiliki ya brosurnya. Ini untuk proyek pertama kita batasin 15 orang anak yang usianya 3 tahun hingga 5 tahun. Harapan dan doanya tadi Ustadz Lutfi memperlihatkan kita umur 3 tahun sudah hafal 30 juz. Tapi mimpinya kita belum berani 3 tahun hafal. Mimpinya kita dari sini baru 3 tahun. 3 tahun masuk, 5 tahun keluar. Insya Allah ketika nanti dia masuk SD dia sudah memiliki 30 juz. Insya Allah ta'ala. Bantu doanya Bu. Jadi bagi ibu atau bapak-bapak atau teman-teman atau santri-santri yang memiliki saudara ya, memiliki anak, memiliki keluarga di daerah Cempaka Putih, dapat mendaftarkan di warung bebek ini. Mulai dibuka pendaftarannya 1 Juni sampai 15 Juni. 1 Juni sampai 15 Juni 2015. Insya Allah ini beasiswa semuanya, tidak dipungut biaya. Jadi mohon disebarluaskan brosur ini, termasuk informasi ini, termasuk informasi pendaftarannya. Belajarnya di ruangan yang sangat mungil ini, insya Allah kita akan desain untuk ruangan belajar anak-anak. Belajarnya adalah sambil bermain, tidak seperti yang ibu bayangkan usia 3 tahun sudah dipaksa harus menghafal. Tidak, kita semuanya bermain, tidak ada yang fokus hanya belajar, tidak. Bermain sambil bermain tapi diajarkan dengan alunan-alunan ayat suci Al-Quran
bukan dangdut ya. Kalau dangdut mereka sekali 2 kali putar udah hafal dia. Nah, ini kita punya penelitian, dangdut itu kalau diputar ke anak-anak sekali 2 kali langsung hafal. Nah, kita pengen Al-Quran ini sekali saja udah langsung hafal. Seperti tadi Ustaz Lutfi sudah ungkapkan, sudah beritahu kita 3 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Subhanallah ya Bu ya. Kita rindu ya Bu ya, mimpi ya punya anak seperti itu ya, insyaallah taala ya. Jadi itu mohon doanya, dan mohon juga diberitahu keluarga, saudara, tetangga mungkin yang butuh, dibuka nanti tanggal 1 Juni hingga 15 Juni 2015 yang akan datang. Saya rasa demikian pengumuman singkat dari kami. Moga-moga informasi ini bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mohon diingat oleh ibu-ibu, terutama yang punya anak balita usia antara 3 sampai dengan 5 tahun. Bagi ibu yang punya anak ataupun saudaranya, keluarganya, tetangganya yang punya anak yang ingin menjadi hafid atau hafizah, daripada anak kita kecil-kecil udah tahu goyang dumang, kecil-kecil udah tahu sakitnya tuh di sini, kan lebih baik jadi hafid atau jadi hafizah, para penghafal Al-Quran yang insya Allah nanti bukan hanya memberikan keberkahan buat dirinya sendiri, tapi buat keluarga kita dan juga masyarakat di sekitarnya. Insya Allah nanti dibuka program ini mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Juni pendaftarannya, dan haratis artinya tidak dipungut biaya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup taklim kita di kesempatan sore hari, mari kita bersama-sama menutupnya dengan doa. Insya Allah akan dipandu atau dipimpin oleh Ustaz Sobri Lubis. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka tawfiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubhah واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به.